rencana ini dan itu, tapi kuasa-Mu lah yang bekerja di atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ada pada saat ini semuanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu jam-jam waktu-waktu ini Tuhan. Biar Kau yang beracara sepenuhnya, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami, ambil alih segalanya. Beri kami roh seorang murid ya Tuhan Yesus, yang mau mengerti, yang mau mendengarkan perkataan-Mu, menyimpannya dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Beracaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan Engkau yang beracara sepenuhnya dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan, yang layak menerima segala kehormatan, pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang siap katakan amin. Silakan untuk saudara berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Thank you. Oke. Bagaimana kabarnya semua saudara? Masih kurang makan nih kayaknya pagi ya. Semangat dong saudara. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Yes, berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, harus semangat saudara. Jangan kita ini jadi anak-anak Tuhan tapi kok kayak loyo banget ini. Apa nunggu berkat Tuhan dulu? Kalau berkat Tuhannya dikit, ya lemes-lemes aja deh. Tapi kalau berkat Tuhannya banyak, wah, berdiri tepuk tangan, loncat-loncat ya. Enggak, kita akan merasakan berkat Tuhan ya saudara ya. Oke, sambil menunggu yang lainnya, hari ini kita akan review dulu sebentar ya. Bulan lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang waktunya Tuhan. Keyakinan iman tentang waktunya Tuhan. Ya, kita belajar waktu bulan lalu nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita, benar? Amin. Saudara ada di sini pada hari ini semuanya karena waktunya Tuhan. Amin. Ya, kita belajar pada waktu itu nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, seringkali kita kecewa, seringkali kita marah, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita bilang, Tuhan apa sih? Tuhan gak sayang sama saya. Karena kenapa? Karena kita gak mengerti. Karena kita tidak dapat menyelami sepenuhnya apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Saudara, oleh sebab itulah ya saudara, kita perlu keyakinan iman. Keyakinan iman itu kalau kita itu udah berusaha untuk mengerti apa maksudnya Tuhan, apa rencana Tuhan, apa waktunya Tuhan, kita nggak mengerti sampai mentok begitu. Kita perlu keyakinan iman. Keyakinan iman itu maksudnya kita percaya sepenuhnya, walaupun kita nggak mengerti, tapi kita percaya sepenuhnya kalau Tuhan berkuasa atas segalanya. Amin. Ya, sebab itu kita untuk mengerti waktunya Tuhan, untuk percaya bisa sampai ke level itu, saudara, kita perlu keyakinan iman, kita perlu semakin dewasa rohani. Ya, karena hanya orang-orang yang dewasa yang bisa menerima kenyataan, bisa menerima kenyataan. Kenapa ya? Nggak mengerti, tapi tetap bisa terima dan tetap bisa percaya sama Tuhan. Nah, itulah saudara. Dan untuk itu, untuk mencapai kedewasaan rohani, kita itu perlu diproses. Proses itu waktu bulan lalu saudara bilang apa? Proses itu enak atau nggak enak? Nggak enak saudara. Proses itu nggak enak dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar bagaimana ketika kita diproses oleh Tuhan, kita diajar untuk ini loh ternyata kasih kemurahan Tuhan. Waktu kita belajar untuk percaya sama Tuhan, ini loh anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana rasanya kita berharap pada Tuhan, itu loh waktunya proses itu. Ya saudara, kita waktu belajar dari proses metamorfosis kupu-kupu. Bagaimana dia itu proses dari telur yang kecil berubah jadi ulat, lava, terus kemudian dia berubah lagi menjadi kepompong yang di dalam itu kayak benang-benang kecil itu, terus kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah itu semua perlu proses, ada waktunya. Gak bisa saudara cut di tengah-tengah saudara ya. Kita belajar jika Tuhan membuat kita menunggu, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Dia sediakan. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan membahas keyakinan iman bagian yang ke-6 tentang keselamatan dalam Kristus. 2 minggu lagi saudara ya, gak berasa kita merayakan Natal. Tapi Natal untuk gereja ini ya minggu depan kita rayakan.
jangan salah, minggu depan jadi ingat ya, nggak ada kebaktian jam 10, tapi jam 4 sore. Ya, 2 minggu lagi kita merayakan Natal. Saudara lihat kalau waktu bulan November, masuk bulan November, wah di mana-mana udah pohon Natal tinggi-tinggi, cakep-cakep, dekorasinya semuanya, wah hebat. Bahkan orang-orang udah planning nanti bulan Desember ya kita ngadakan party, kita tukar kado, ya banyak, dari party yang sederhana sampai party yang mewah. Semua orang seluruh muka bumi ini merasakan sukacita Natal. Tapi masalahnya saudara, gak semua orang mengerti makna Natal itu apa. Masih banyak orang yang gak tahu apa makna Natal yang sesungguhnya bagi hidup manusia. Ya kan? Banyak orang cuma ikut-ikut party segala macam ini dan itu. Nah, meskipun banyak pro dan kontra, wah banyak orang bilang Yesus itu gak mungkin lahir di bulan Desember. Dan juga ada yang pro gitu. Yesus lahir pas apa yang dikatakan Alkitab 25 Desember gitu ya. Jadi meskipun banyak pro dan kontra tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita percaya satu hal. Yesus telah datang ke dunia ini. Amin. Yesus datang ke dunia ini memberikan nyawanya untuk keselamatan kita semua. Itu aja kita pegang. Nah, mengenai tanggal ini saudara, saya waktu kecil juga saya bingung sama mama saya, sama papa saya sih bingung ya berdua lah gitu. Saya bingung kenapa? Tahun ini saya ulang tahun bulan April, akhir April. Kemudian tahun depannya lagi saya ulang tahun Mei terakhir. Bulan depannya lagi, tahun depannya lagi saya ulang tahun bisa Juni awal. Saya bingung kan selama beberapa tahun itu saya bingung. Sebenarnya ulang tahun saya itu kapan? Mei, April atau Juni gitu ya. Terus kemudian saya tanya ke mama saya. Terus mama saya menunjukkan satu bukti. Nah, bukti ada tanggalan lahir. Waktu saya lahir itu papa saya atau mama saya ya, dia robokin kalender. Nah ini loh buktinya 24 Mei. Jadi udah ada bukti saya lahir tanggal segitu. Nah adik saya lagi beda lagi saudara. Adik saya dia itu lahir bulan April. Tapi pas lagi dia bikin akte kelahiran, kita tahu ya waktu bawa saya itu lahirnya bulan berapa, akte kelahirannya bisa bulan berapa. Dia waktu bikin akte kelahiran dibikin 5 Agustus. Setiap tahun kita jadi ngerayain ulang tahun dia tuh bulan April, terus bulan Agustus dia juga mau ikut-ikutan ulang tahun. Akhirnya suatu saat dia bilang, oke, saya nggak mau lagi merayakan ulang tahun bulan April. Saya mau ulang tahun saya sesuai dengan paspor saya, dengan akte kelahiran 5 Agustus. Jadi udah, jadi kita ulang tahunnya dirayain 5 Agustus. Dia, ipar saya, istrinya, kemudian mama saya 5, 15, 25 gitu. Jadi mereka maunya bulan Agustus saja. Ya, dia sudah menetapkan seperti itu. Jadi tapi intinya nggak masalah tanggalnya. Intinya itu adik saya telah lahir di dunia ini, ya. Pada waktu itu dia sudah lahir dan sekarang dia sudah menikah punya anak. Itu eksistensinya dia, keberadaannya dia. Jadi begitu juga dengan Tuhan Yesus, saudara. Gak masalah orang itu ada mau pro dan kontra, mau ribut, mau debat segala macam tentang tanggal kelahiran Yesus. Yang penting bagi kita, Yesus sudah lahir ke dunia. Yesus itu sudah lahir di dunia, mati buat kita, menyelamatkan kita. Nah itu yang kita penting harus tahu, saudara. Natal itu adalah kelahiran Raja di atas segala raja. Saudara, amin. Ya, kita percaya semuanya ya. Natal itu adalah kelahiran Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, saudara. Itu semua kita udah tahu lah. Kelahiran Yesus itu adalah bukti nyata kasih Bapa kepada kita. Dalam Yohanes yang ketiga ayat 16 kita semua tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu dengan satu misi, yaitu untuk memberikan nyawanya buat kita semua, saudara. Dia mati di kayu salib, disalibkan di bukit Golgota, saudara. Dengan kematiannya, darahnya yang tercurah, belenggu dosa atas kehidupan manusia dipatahkan. Orang-orang yang dipenjara semuanya karena dosa dibebaskan. Ya, siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan mendapatkan penghukuman. Kematian Yesus adalah keselamatan manusia, tapi bukan berarti kebebasan untuk kita terus hidup dalam dosa. Saudara, mungkin saudara berpikir, ada banyak orang yang berbegitu, wah enaknya jadi orang Kristen, yang penting kita ngaku udah deh, gitu.
Tapi salah. Karena kenapa? Ketika kita mengakui dosa, kita bertobat, tidak lagi melakukannya. Saudara, manusia itu lemah. Bagaimana kita bisa bebas dari dosa? Oh, banyak orang bilang, saya harus berbuat baik nih. Banyak berbuat baik supaya bisa menutupi dosa. Upah dosa itu tetap ada. Upah dosa itu maut, kematian, penghukuman. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Hanya cuma satu jalan. Darahnya sudah tercurah buat kita. Amin. Darahnya tercurah buat kita. Saudara, kalau misalnya kita nonton itu apa? The Passion of Christ, atau kita baca Alkitab ini, saudara, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia yang begitu maha mulia, saudara, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, turun ke dunia, diludahin. Bayangin, saudara, kalau bisa diludahin sama orang aja langsung kayak mintabok gitu ya. Tuhan loh, ini Tuhan diludahin sama orang, ditonjok mukanya, ditampar, dicambuk. Buat siapa, saudara? Buat saudara dan saya. Itu adalah Natal yang sesungguhnya, kematian Yesus, dengan darahnya dia menebus kita. Saudara, mari kita buka sama-sama Lukas yang ke-19. Lukas ke-19 ayat yang ke-10. Nggak ada di layar, tapi kita buka sama-sama handphone kita. Ingat, cuma untuk Alkitab ya, jangan buat yang lain. Kita buka handphone kita. Lukas 19 ayat yang ke-10. Buka juga Alkitab yang bagian bawah. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi saya bacakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya waktu baca ayat ini sudah berulang-ulang. Saya baca ayat ini, saya katakan, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan saya. Saya baca lagi. Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Saudara, kita bisa renungkan sebentar ini, perkataan ini. Saudara renungkan, katakan, Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Katakan, saudara, Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Saya waktu baca ayat ini, saudara, baca lagi berulang-ulang, saya baca lagi. Cuma satu ayat ini saya baca berulang-ulang. Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Wow, suatu statement yang wow gitu. Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Siapa saya ini? Sampai Tuhan pencipta semesta alam ini datang mencari saya. Siapa saya ini? Pembuat dosa. Siapa saya ini? Menghujat Tuhan, melukai hati Tuhan, menganiaya Tuhan. Siapa saya ini? Orang yang tidak suka akan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus datang dan mencari dan menyelamatkan saya. Bisa saudara membayangkan? Bisa saudara bayangkan? Kalau kita orang yang baik, orang yang kaya, orang yang hebat, kalau Tuhan datang cari kita, oke lah ya. Tapi ini sampah yang nggak dipandang sama orang, yang dihina sama orang, yang dibenci sama orang. Yesus datang mencari saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan? Saya baca lagi ayat ini, baca lagi. Cuma satu ayat ini saya baca. Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Mencari dalam sini artinya mencari yang hilang. Mencari yang hilang. Kita adalah dulu orang-orang yang terhilang, orang-orang yang buta, orang-orang yang mati, dikatakan mati rohani. Yesus datang mencari kita, saudara, untuk menyelamatkan kita. Luar biasa kasih Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan. Kita yang seharusnya mati karena dosa, tapi Yesus mau datang cari kita. Renungkan ini, saudara. Kalau saudara pulang sebelum tidur, renungkan lagi. Ingat lagi. Iya ya. Apa sih yang dalam hidup kita itu begitu membuat Tuhan itu mau datang mencari kita? Kalau biasanya kita datang kan kita cari orang yang maksudnya hebat gitu ya, orang yang wah luar biasa yang bisa nolong kita. Tapi mencari kita loh, saudara, renungkan kembali lah di rumah renungkan lagi. Kenapa Yesus mau datang mencari dan menyelamatkan kita?
Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, waktu Adam dan Hawa, saudara ingat? Waktu Adam dan Hawa, dia jatuh ke dalam dosa. Apa yang dia lakukan? Ngumpet. Waktu Tuhan berjalan di taman, dia bertanya, di manakah engkau? Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka takut ketemu dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena dosa. Karena dosa kita takut ketemu sama Tuhan. Karena dosa menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Ya, ngumpet kita. Karena kita punya dosa, kita ngumpet dari Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan, dia mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Kalau hari ini saudara, Tuhan bertanya pada kita, di manakah engkau? Mila, di manakah engkau? Apakah kita akan ngumpet dari Tuhan? Apakah kita, yes Tuhan saya di sini? Kalau kita punya dosa, pasti kita akan ngumpet dari Tuhan. Kita takut ketemu dengan Tuhan. Tapi oleh darah Kristus, oleh kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, dengan pengorbanan darahnya, dia selamatkan kita. Jadi Bapa gak melihat lagi dosanya kita, tapi dia melihat darah Kristus yang tercurah untuk keselamatan kita. Luar biasa gak sih saudara? Luar biasa kan kasih Tuhan buat kita. Ya, Yesus datang menyelamatkan kita yang hilang. Dulu yang kita menjadi orang-orang yang gak kenal Tuhan, sekarang kita bisa datang ke Tuhan, kita mencari Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Hubungan kita dengan Bapa kembali lagi dipulihkan. Supaya apa? Kita diselamatkan, saudara. Dan itu harga itu harus dibayar. Dibayarnya pakai apa? Saudara gak kasih emas dan perak untuk Tuhan. Kalau gitu enak dong jadi orang kaya. Tiket masuk surga ya sekitar 5 juta dolar dah. Kalau saudara punya duit, saudara silakan masuk ke surga lewat ini nih, lewat saya gitu. Tapi enggak. Ini lewat pengorbanan Yesus, darah Kristus yang sudah menebus kita. Direnungkan lagi saudara, renungkan lagi. Tuhan datang mencari kita. Wow. Saya baca ayat ini lagi, bangga sama Tuhan. Saya duduk di sini saudara dari 19 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu saya duduk di sini. 19 tahun yang lalu saya duduk di sini. Saya menjadi penghujat Tuhan. Ya, saya benci sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan, tapi bukannya Tuhan Yesus yang saya percaya. Yesus itu hanya manusia menurut saya. Tapi saya percaya Tuhan, tapi bukan Yesus. Saya nggak mau terima Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kasih-Nya, saudara. Nah itulah. Saudara, saya percaya saudara masing-masing punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan saudara, bagaimana Tuhan membuat dirinya dikenal oleh saudara, dan bagaimana saudara mau memberikan hati untuk mengenal Tuhan. Saya percaya kita masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya saudara ya. Nah, kita balik lagi saudara. Adam dan Hawa itu sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Yes, ya, tapi Tuhan tetap mencari dia. Saudara, apa dia tahu? Apa kesalahan Adam dan Hawa? Ya tentu aja dia tahu. Dia maha tahu. Tapi dia tetap datang mencari Adam dan Hawa. Apa dia tahu dosa yang saudara perbuat? Pelanggaran yang saudara perbuat? Apa mungkin tadi pagi-pagi udah benci sama orang, udah sebel sama orang, atau kemarin itu udah gosipin orang gitu? Apa dia tahu apa yang saudara rasakan? Yes, dia tahu. Apa dia tahu kegelisahan dalam diri kita waktu kita itu melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan? Saudara pernah kan ya? Aduh, mestinya kayaknya gue gak pernah, gue seharusnya gak melakukan ini nih. Tapi, udah keceplosan gimana nih? Saudara melakukan apa yang saudara tidak harus lakukan nih. Tidak seharusnya saudara lakukan. Ada kan? Pernah kan? Nah, apa Tuhan gak tahu? Dia tahu. Apa Tuhan gak tahu kalau misalnya diri kita itu merasa tertuduh, merasa kesal sendiri gitu. Kenapa saya mesti begitu? Ya, dia tahu saudara. Nah, itulah saudara Tuhan kita. Asal kita mau datang ke Tuhan, ngaku Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu yang kita pegang saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita datang ke Tuhan, kita mengakui dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita saudara. Oke, saya ingat satu perumpamaan lagi, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara kalau misalnya mau baca nanti di rumah,
Baca dalam Lukas yang ke-15 saudara ya, tentang anak yang hilang. Singkat cerita, ketika anak itu dikatakan sudah menyadari kesalahannya, ya sudah menyadari keadaannya, dan dia itu sudah menyadari nggak layak dia itu datang ke bapak, tapi dia memberanikan diri kembali ke bapak. Dan apa yang bapaknya lakukan? Enyah kau, anak kurang ajar, nggak perlulah anak-anak seperti ini. Go, saya masih bisa bikin anak-anak dari batu. Ya, kan Yohanes Pembaptis bilang kan, kamu kira kamu apa? Yohanes Pembaptis bilang, Tuhanmu bisa menjadikan batu ini sebagai anak-anak Abraham. Nah, jadi ini, apakah bapak itu mengusir anak itu, anak bungsu itu ketika dia datang? Enggak, saudara. Kalau kita baca lagi ayatnya, saudara, Lukas yang ke-15, saudara baca ya, apa yang bapak itu lakukan? Dan ini yang selalu membuat saya itu, wah, thank you Tuhan. Ini yang selalu membuat saya, bersyukur sekali. Dikatakan di sana, dari jauh ayahnya sudah melihat dia datang. Berarti setiap waktu itu bapaknya nungguin loh, melihat ke arah anaknya itu datang. Mana ya anakku? Apakah dia akan kembali kepadaku? Dia nungguin loh, saudara. Dari jauh ayahnya sudah melihat, kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian anak ayahnya itu berlari, saudara. Dikatakan berlari mendapatkan dia, merangkul dan menciumi dia. Wah, itu yang Bapak lakukan kepada kita. Pada saat kita tersungkur, kita nggak bisa lagi, oh Tuhan, kita menyesal, kita nggak tahu apa-apa lagi. Dan Tuhan itu berlari datang, mendapatkan saudara, merangkul saudara, menciumi saudara. Dan bukan hanya itu saudara, kalau kita lanjutkan baca lagi ya, dipakaikan jubah yang terbaik. Dipakaikan jubah yang terbaik. Padahal ini anak udah, benar-benar kalau misalnya kita jadi manusia, anak ini udah mungkin dibuang kali ya. Tapi anak ini sudah ngabisin duit, udah ngabisin warisan bapaknya. Kalau orang masih hidup, orang tua masih hidup, kita udah minta warisan, berarti itu mengingat kematian orang tua kan. Nah ini anak udah durhaka kayak gini. Tapi bapaknya itu loh, datang, merangkul. Gak cuma itu, diberikan jubah yang terbaik. Kemudian apa lagi? Diberikan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya saudara. Bahkan dia menyembelih lembu tambun, berpesta untuk anaknya yang kembali ini. Dia bilang apa? Anak yang dulu hilang telah kembali. Dia yang dulu mati telah hidup kembali. Yes, itu Bapak kita di sorga. Amin. Itu Bapak kita sorga. Saudara, kalau kita masih mempunyai dosa, masih mempunyai segala yang buruk yang kita lakukan, yang orang lain mungkin nggak tahu, datang ke Tuhan saudara. Biarkan Tuhan merangkul saudara. Biarkan Tuhan menjamah hati saudara, dan dia akan memulihkan saudara. Diberikan jubah yang terbaik, diberikan segala sesuatu, dikembalikan semuanya saudara. Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Katakanlah ya saudara ya, Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya. Dan kita sudah menerima anugerah keselamatan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang kaya, bukan karena banyak perbuatan baik yang kita lakukan, tapi Yesus datang memberikan nyawanya untuk kita. Dan kita hidup karena pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Kita harus hidup, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam anugerah keselamatan. Jangan sampai kita keluar dari anugerah keselamatan. Nah ini saudara ya, bagaimana kita bisa yakin kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan dan kita hidup di dalam anugerah itu, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kan kita kan seringkali, benar gak sih saya udah diselamatin Tuhan? Nah, bagaimana? Kita buka sama-sama Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini saudara, bagaimana kita bisa yakin kalau kita tuh menerima anugerah keselamatan dan hidup di dalam anugerah itu, yaitu dalam hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Kalau kita baca Roma yang ke-8, baca sampai habis gitu ya, kita tahu ya saudara, oleh roh itu kita bisa berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita bisa manggil kembali itu Bapaknya kita, ya, yang layak kita adalah anak-anak, bukan lagi orang-orang hukuman. Kita adalah lagi anak, kita adalah anak-anak yang layak menerima janji Allah. Saudara, hidup dalam roh
Jadi Roh Kudus itu yang akan menandai kalau kita ini adalah milik Kristus. Hidup dalam Roh berarti menaati pimpinan Roh. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita, menegur kita. Ya, kita bersyukur saudara di gereja ini. Saya bersyukur karena ini saya pribadi bersyukur. Karena gereja ini dari dulu, kalau saat ini juga orang-orang yang dulu tuh banyak yang ngomong. Om Jack itu kalau ngomong, kalau khotbah selalu topiknya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Waktu dulu saya juga begitu, komplain, Roh Kudus lagi, Roh Kudus lagi. Tapi saudara, kalau misalnya saudara mengerti dan menyadari pentingnya Roh Kudus, kita baru tahu, yes, saya diingatkan, kita harus hidup dalam Roh. Begini saudara ya, saya kasih contoh begini. Saya pakai contohnya Joshua anak saya ya, begini. Anak saya yang ke-1 dan ke-2, mereka kalau pagi itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Bangun tidur, sarapan, terus sudah itu siapin sarapan, terus itu piring-piring semua ditaruh-taruhin. Intinya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Joshua pergi sekolah mulai jam 8.45. Dia harus pergi itu udah pokoknya jam 8 deh harus pergi, saya selalu bilang gitu. Setiap pagi saya harus ngomong sama dia, Joshua wake up, Joshua time to go, out before 8 o'clock. Joshua, setiap hari loh saudara, setiap hari. Saya bilang sama dia kadang-kadang ngomong saya, Mami, I know what to do. Saya jawab apa? Yes, you know what you have to do. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi masalahnya kamu tidak melakukan. Oleh sebab itu, Mami keep on talking and talking. Sebab itu saya terus ingatkan. Itu saudara. Itu begitu juga dengan kita. Kenapa Om Jack selalu mengajarkan tentang Roh Kudus? Karena kenapa? Kita tahu tentang Roh Kudus, kita mendengar tentang Roh Kudus, tapi masalahnya kita nggak melakukannya. Sebab itu perlu diingatkan lagi dan lagi sampai kita melakukannya. Dan walaupun kita sudah melakukannya, perlu diingatkan lagi supaya kita nggak lupa, saudara. Itu saudara. Saya bilang sama si Joshua begini, lihat, Koko sama Cici. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka melakukannya. Apakah Mami talking? No. And you, saya bilang ke dia, and you. Kenapa setiap hari Mami mesti kasih tahu you ini? Because you not doing it. Karena kamu tidak melakukannya. Saya bilang ke dia, kalau kamu mau Mami stop talking, you have to start doing it. Kalau misalnya dia mau saya itu stop ngomongin terus, kamu harus melakukannya. Biar saya berhenti ngomong. Ya gitu ya, seperti itu juga kita saya mengajar anak saya nyetir mobil. Saya bilang sama si James begini, kalau Mami quiet, that means you are good. Kamu sudah melakukannya dengan benar. Tapi kalau Mami start screaming, berarti you in a big trouble, melakukan kesalahan. Nah itu saudara. Begitu juga dengan khotbah yang dibawakan tiap minggu. Saudara bilang bosan. Tapi kalau misalnya saudara nggak melakukan khotbah itu, ya saudara seperti anak saya bosan ngedengerinnya. Karena kenapa? Karena kita belum melakukan. Makanya Tuhan terus ingetin. Kalau kita sudah melakukannya, Tuhan akan stop dan Tuhan akan memberikan yang lain supaya kita itu diubah lagi dalam hal yang lain. Ya jadi begini saudara ya. Roh Kudus adalah suatu tanda kalau kita itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hati saudara, hidupnya pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan itu untuk mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Kebenaran ya saudara, bukan kebenaran, beneran. Ya, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus lakukan. Roh Kudus dikatakan dalam Yohanes, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Mengingatkan kita, dosa, Mila, jangan lawan ini, dosa Mila. Jangan lakukan itu. Jangan menghakimi, sebentar lagi kamu akan dihakimi. Ada penghakiman. Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Kenapa penting Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan? Karena kalau kita tahu kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. The truth will set you free, dikatakan di sini. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, kalau kebenaran itu memerdekakan kita, saudara, merdeka dalam hal apa? Merdeka dari dosa, hukum dosa dan hukum maut.
Dikatakan di dalam Roma lagi, balik lagi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara. Dia nggak menginginkan kematian orang fasik, tapi dia menginginkan pertobatan yang membawa kita pada hidup, saudara. Jadi sebagai bukti apa bukti kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan? Buktinya adalah apa? Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau orang yang memiliki Roh Kudus berarti dia adalah milik Tuhan. Kalau dia adalah milik Tuhan, nggak mungkin Tuhan akan buang dia ke dalam penghukuman. Benar? Oke, kita lanjutkan. Efesus yang ke-1. Efesus yang ke-1 ayat 13 dan 14. Efesus yang sebentar. Efesus yang ke-1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, itu saudara, kita yang sudah mendengarkan Injil keselamatan, kita percaya pada Tuhan Yesus, pada Kristus, itu dimateraikan, distempel sama Roh Kudus. Nih, Mila milik Kristus. Nih, Ciayang milik Kristus. Tante Ruth milik Kristus. Ya, kita sudah dicap, kita ini adalah milik Kristus, saudara. Roh Kudus itu menandai kita sebagai milik Kristus, karena oleh Roh Kudus dikatakan di dalam dalam firman Tuhan, oleh Roh Kudus kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, karena kita mengaku, kita dicap, disil, saudara. Nih adalah milik Tuhan. Roh Kudus itu adalah materai, jaminan dikatakan di sini bahwa kita adalah benar-benar milik Kristus, yang berarti kalau kita adalah milik Kristus, hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita tidak lagi hidup dalam daging, saudara. Sebab itu dikatakan, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu kita hidup dalam kedagingan, memuaskan hawa nafsu, tapi sekarang karena kita adalah milik Kristus, mari kita hidup di dalam Roh. Mari kita hidup di dalam Roh, tunduk pada firman Tuhan. Ya, hidup dalam pimpinan Roh itu berarti apa? Adanya pertobatan yang sejati di dalam kehidupan. Kita lihat kehidupan Rasul Paulus, saudara. Saya suka mengambil contohnya Rasul Paulus. Kenapa? Karena kehidupan dia itu benar-benar, ya maksudnya hampir mirip lah, gitu ya. Karena sebagai penganiaya Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu dia awalnya namanya Saulus. Dia berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di dalam bangsa Israel. Dia disunat pada hari ke-8. Dia berasal dari Tarsus, di bawah pemerintahan Romawi. Kemudian saudara, dia berbicara dalam 3 bahasa. Ada Yunani, Aram dia mengerti. Kemudian dia juga mengerti bahasa Ibrani. Dan ada kemungkinan dia mengerti bahasa Latin juga, saudara. Dan kehidupannya dia kita lihat bagaimana. Sewaktu dia belum bertobat, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan di dalam Alkitab, dia itu adalah penganiaya jemaat. Dia mengatakan dirinya sebagai penganiaya jemaat. Dan perbuatannya itu, dia itu berkobar-kobar. Berkobar-kobar untuk apa? Bekerja untuk Tuhan? Belum. Dia berkobar-kobar untuk mendapatkan surat kuasa supaya dia bisa membawa orang-orang yang ikut jalan Tuhan ke Yerusalem untuk diadilin, bahkan untuk dibunuh mungkin. Ya, dan itulah yang dia lakukan. Dia berkobar-kobar dalam perjalanannya ke Damsyik. Saudara mau baca silakan Kesabaran 9. Nah, saudara tahu. Nah, dia udah berkobar-kobar hatinya tuh karena pengen menghukum orang-orang yang ikut jalannya Tuhan. Tapi apa terjadi di sana? Dia melihat cahaya di langit. Kemudian dia rebah di lantai. Dia nggak tahu. Dia ada mendengarkan suara. Suara itu mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, saudara, dia tidak tahu siapa itu. Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sejak itu dia 3 hari buta, saudara. Kemudian dia bertobat. Dan kalau kita melihat bagaimana pertobatannya dia itu luar biasa, saudara. Dia itu
Tuhan mengatakan dia ini, Paulus ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan apa yang harus dia tanggung? Penderitaannya begitu banyak. Dia harus menanggung begitu banyak penderitaan karena nama Yesus. Apakah dia mundur? Enggak. Dia menunjukkan pertobatannya luar biasa loh saudara. Terang-terangan setelah dia bertobat, dia memberitakan Yesus kemana-mana. Dia mengatakan dia adalah rasul yang paling hina, bahkan gak layak disebut rasul. Tapi justru karena itu saudara, dia bekerja lebih keras lagi. Ayo kita lihat 1 Korintus 15. Saya suka sekali ayat ini karena ini benar-benar pertobatan Rasul Paulus ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini saudara, adanya pertobatan yang sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia bekerja lebih keras lagi. Saudara, seberapa berasa berdosanya sih saudara? Coba saya mau bertanya, betapa berasa berdosanya saudara? Kalau dikatakan dalam Lukas ke-7 kalau masalah tentang perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Karena dosanya yang begitu banyak diampuni, dia juga banyak berbuat kasih. Tapi kalau saudara merasa dosa saudara cuma sedikit yang diampuni, ya sedikit doang, saya utangnya sedikit, ya udahlah begini aja lah, sedikit aja lah saya berbuat kasih kepada Tuhan. Tapi yang semakin merasa dosanya besar diampuni oleh Tuhan, semakin banyak pula dia berbuat kasih. Ya, saudara, jadi kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Dia dipenjara, dia disiksa, bahkan dipancung pada akhir hidupnya. Tapi intinya dia menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh dan bukti nyata bahwa dia adalah milik Kristus. Dia menunjukkan Kristus yang ada di dalam dia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah menunjukkan Kristus yang ada dalam kehidupan kita? Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, ada buah pertobatan yang kita hasilkan. Ada buah Roh yang kita hasilkan. Zakheus, kita balik lagi dalam Lukas yang ke-19 ini. Zakheus di dalam Lukas yang ke-19 ini, dia itu punya masalah apa sih? Kalau kita lihat-lihat, masalah uang, cinta uang, tamak akan uang. Nah, justru inilah yang diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bilang, ketika Yesus memanggil dia, Zakheus, aku harus makan di rumahmu. Apa yang dia lakukan? Dia akan memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Dan bahkan kalau ada yang diperas, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini adalah suatu pertobatan saudara. Jadi kalau misalnya kita punya, sebelum kenal Tuhan nih, sebelum kenal Tuhan, Mila adalah seorang pemarah. Jangan macam-macam loh. Jangan macam-macam. Jadi kalau misalnya saudara ketemu saya dulu nih, waduh, senggol sedikit, wah, patah saudara. Ya begitulah. Mila dulu adalah seorang pemarah. Tapi setelah kenal Tuhan, kalau saya masih menjadi pemarah, saudara bilang, kamu bukan milik Kristus. Saudara bilang sama saya, kamu bukan milik Kristus. Jangan beri di depan mimbar sini kalau kamu masih pemarah. Oke, kalau misalnya saudara punya masalah apa dulu? Mungkin saudara punya masalah suka ngelirik-ngelirik cowok-cowok atau cewek-cewek cakep gitu ya, matanya suka jelalatan gitu. Tapi sudah kenal Tuhan Yesus, saudara sudah tinggalin. Mau cewek cakep kayak mau bintang film kayak oke lah, cuma biasa aja gitu ya. Jadi sudah berubah. Kalau misalnya saudara dulunya suka bergosip, wah sebelum kenal Tuhan, widih ditelepon, wah gosipnya tuh enak tuh, semakin digosok semakin sip. Oh iya bener-bener. Terus ada yang dia ngomong begini, terus tambahin lagi bumbu, garam, oh kurang micin, tambahin micin 1 sendok, satu bungkus lah sekalian ya, tambahin micin lagi, wah jadi kan enak tuh ya semakin. Wah kalau dulu misalnya saudara sebelum kenal Tuhan udah demen gosip ya. Kalau udah kenal Tuhan, bertobat saudara. Hidup saudara udah berubah. Jangan gosip lagi. Saya suka katakan kepada anak-anak saya, kalau kamu gak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, jika mau, diam aja. Diam. Kalau kamu diam juga kan, orang menganggap kamu itu bisu, menganggap kamu itu gak bisa ngomong. Kalau kamu gak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, gak punya sesuatu yang positif untuk dikatakan kepada orang lain, jika mau, diam. Itu
Jadi apa yang menjadi masalah saudara sebelum saudara kenal dengan Tuhan, sebelum menerima Tuhan Yesus? Apa? Saudara punya seperti ini, kesombongan, mungkin selalu menganggap orang lain itu, wah dia mah levelnya bawah lah, saya mah lebih hebat lah dari dia lah. Setelah kenal Tuhan justru harus bertobat, diubahkan, nggak ada lagi kesombongan seperti itu. Ya intinya saudara, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan, dengan pikiran yang gelap, dengan hidup yang jauh dari Tuhan. Kita sudah dimateraikan saudara oleh Roh Kudus. Mila milik Kristus, saudara milik Kristus. Kita dimateraikan dengan sebagai buktinya adalah Roh Kudus yang dalam kehidupan saudara. Tuhan yang menilai iman saudara, Tuhan yang menilai layak atau enggaknya saudara. Tapi orang-orang di sekitar kita menilai dari buahnya saudara. Saudara bisa mengatakan, oh saudara mungkin saya didoain Om Jack, pas lagi didoain saya terkapar-kapar di sini, nangis minta ampun sama Tuhan. Tapi setelah itu berantem lagi sama orang lain, ada pertobatan itu? Saudara mungkin bilang, wah bisa dinyanyi pujian penyembahan, saya dijamah Tuhan, hati saya itu merasakan Tuhan itu begitu baik. Saudara bisa ngomong, saudara bisa mengencourage orang lain, iman mereka dinaikkan segala macam dari itu. Tetapi kehidupan saudara lihat, wah dia mah masih nyeleweng, gimana sih? Wah itu mah hamba Tuhan yang itu, wah masih main sama anak rohaninya, wah ininya, waduh masih punya simpanan segala macam, ini mah mata duitan segala macam. Nah itu saudara, Tuhan tidak menginginkan pertobatan yang hanya dari luar, tapi Dia menginginkan pertobatan sungguh-sungguh sejati dari kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memateraikan kita, mengatakan apakah kita ini milik Tuhan atau bukan, milik Kristus atau bukan. Saudara, jadi kalau misalnya kita benar-benar adalah milik Kristus, kita hidup dalam pimpinan Roh. Saudara, tunjukkan di dalam kehidupan ini apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Ya, kalau misalnya saudara mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi saudara, tapi saudara masih membenci orang lain, saudara masih kesel sama orang lain, menyimpan dendam sama orang lain, apakah saudara sungguh-sungguh sudah merasakan kasih Tuhan? Kalau saya bilang begini, hanya orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan baru bisa melakukannya pada orang lain. Contohnya pengampunan. Cuma orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, baru dia itu bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dia sadar, saya dosanya sudah begitu banyak. Saya banyak melakukan banyak hal yang tidak menyukai Tuhan, tapi Tuhan bisa mengampuni saya. Kenapa saya nggak bisa mengampuni orang lain? Apakah yang orang lain itu lakukan sudah sebesar apa yang kita lakukan? Nah, itu saudara. Jadi yang paling penting adalah keselamatan. Jangan cuma kita itu didoain nangis, pujian penyembahan nangis, tapi hidupnya di luar masih tetap si Milama itu kata-katanya waduh kacau. Di luar di dalam gereja dia bisa muji-muji Tuhan, nyanyi Tuhan Engkau baik segala macam, tapi di luar maki-maki orang, kata binatang keluar, kata-kata yang F, yang S segala macam, B, C, D semuanya keluar. Waduh, kacau saudara, kacau, jangan sampai seperti itu. Yang penting ya saudara, bagaimana kita tunjukkan kepada orang lain Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita. Itu adalah bukti kalau kita adalah milik Tuhan, dengan menunjukkan buah roh, buah dari pertobatan kita. Penting itu keselamatan saudara. Kalau jangan ikut Tuhan itu cuma karena berkat, karena berkat itu hanya bonus. Saudara ingat 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus? Berkat itu seringkali justru membuat manusia lupa. Setelah diberkati itu lupa. 10 orang kusta, dia datang kepada Tuhan Yesus. Berapa yang kembali? 1. Cuma 1 yang kembali. Setelah mereka disembuhkan, cuma 1 yang dikembali. Dan parahnya itu, 1 itu bukannya orang Yahudi, tapi dituliskan di apa? Orang Samaria. Justru ketika banyak orang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, kebanyakan orang yang belum terima Tuhan, benci sama Tuhan, mereka yang justru ini adalah berkat dari Tuhan Yesus. Mereka yang justru kembali bertobat, benar-benar berterima kasih sama Tuhan.
Jadi kita jangan sampai seperti 9 orang itu, saudara. Kita harus seperti 1 orang itu, orang yang kusta itu. Hanya orang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan yang bisa. Oke ya, saudara, ada satu ayat lagi yang saya ingin bagikan, 2 Timotius yang kedua. 2 Timotius yang kedua, ayat 19 dikatakan di sana, bagian yang terakhir ya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi saudara bisa bernyanyi, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa panggil namanya Yesus. Tapi ingat ayat ini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, ya itulah. Saya undang para musisi. Ya, kita hari ini belajar, saudara. Kita belajar tentang keyakinan iman, tentang keselamatan di dalam Kristus. Ingat saudara, Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan kita. Dia memateraikan miliknya. Apakah kita adalah milik Kristus? Apakah Roh Kudus ada di dalam kita? Ya, kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh, berarti kita adalah milik Kristus. Saya undang saudara untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah saya sudah menjadi milik Kristus sungguh-sungguh? Apakah perbuatan-perbuatan saya sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup saya atau masih sama saja? Hari ini saudara, kalau saudara sudah mendengarkan firman ini, saudara ingin hidup saudara diubahkan oleh Tuhan, saudara rindu mengalami firman yang hidup, saudara ingin bertobat sungguh-sungguh dan hidup sebagai milik Kristus, saya undang saudara untuk bangkit dan berdiri. Mari kita nyanyikan satu lagu untuk mengingatkan kita kembali betapa besar kasih Tuhan yang sudah membuang dosa kita, yang sudah tidak ingat lagi akan pelanggaran kita, dan Dia memberikan pengampunan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami akan tujuan kedatangan-Mu ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kami. Engkau datang mencari dan menyelamatkan kami. Padahal kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak menerima kebaikan-Mu Tuhan. Tapi Engkau datang mencari dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar pengorbanan dalam hidup kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan Yesus sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapa kami ini Tuhan sehingga Engkau mau datang mencari kami dan menyelamatkan kami? Pada hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami mau sungguh-sungguh bertobat dan membuktikan bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak menerimanya, tapi justru pada saat kami tidak layak menerimanya, Engkau menunjukkan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami bisa menjadi saluran kasih-Mu kepada orang-orang sekeliling kami. Pada kami telah menerima kasih-Mu Tuhan, ajar kami untuk bisa mengasihi orang lain juga seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita naikkan